Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Limbatullah dan Hilmi Arasya. Nah ya, jadi kata Ibu Negara ya di YouTube Studio sudah banyak sekali yang berkomentar dan katanya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jadi di video kita kali ini kita mau jawab pertanyaan atau kita mau baca-baca komentar lagi. Nah oke, kita sekarang sudah berada di YouTube Studio, jadi kita sekarang tinggal scroll dan kita baca, sekalian kita jawab sebisa saya ya. Jadi kalau saya belum bisa atau saya nggak tahu atau saya belum pernah mengalami, saya nggak akan pernah jelasin ya, takut nanti salah-salah. Lebih baik kalian tanya ke yang lebih berpengalaman. Oke, kita masuk. Yang pertama, ini di video yang baru ya, yang motor bajai Cina, Jepang, Korea atau motor yang lainnya susah hidup. Hadir Bang, sehat selalu ya buat abang dan keluarga, biar bisa terus berbagi. Amin ya, jadi sehat selalu buat kita semua. Dan kalau untuk masalah berbagi, mungkin berbaginya video ya. Nah, untuk masalah berbagi video ini sebenarnya sih kita bareng-bareng ya. Jadi dengan cara kalian nge-like, cara kalian nonton, kalian penuhin kolom komentar, itu kan sama aja kalian ikut menyebarkan atau memperluas si video Hilmi Arasya ini supaya orang-orang yang belum tahu bisa tahu. Jadi kan itu sama aja kalian juga berbagi gitu ya. Jadi kalian nonton ya, insya Allah bisa dapat ilmunya dan insya Allah dapat amalnya. Oke, lanjut. Kupas tuntas Om, mantap, mudah-mudahan berkah, amin. Oke, amin ya alamin, berkah buat kita semua. Salam dua busi, motor berebetku hilang setelah karbunya direbus sesuai saran Kang Hilmi, nuhun Kang Jos. Oke, jadi emang berebet apabila memang karbunya sudah rusak ya, karbunya sudah kotor, itu bisa menggunakan cara tradisional, kalian rebus khusus untuk yang karbu vakum ya, karena di pulsar kan karbunya vakum semua kecuali baja XCD itu masih konvensional biasa. Nah yang untuk yang masih vakum, kalau bisa untuk karet vakumnya diangkat atau dilepas, jangan ikutan direbus, nanti dia malah jadi keras dan melebar, apa sih pokoknya melebar. Oke, lanjut Bang, ciri-ciri coil error pada PNS 200 apa Bang? Oh, jadi ciri-ciri coil rusak atau coilnya error di pulsar 200 NS ya. Nah sebenarnya untuk coil di semua motor penyakitnya itu sama ya, sama aja. Errornya itu juga ya sama, ciri-cirinya sama ya. Cuman mungkin kalian agak bingung untuk motor yang sudah menggunakan 2 busi atau lebih atau 3 busi ya. Karena untuk pengeceknya itu kan agak susah, dibilang error tapi tenaganya masih enak, dibilang masih normal tapi kadang ada berebet atau tenaga kurang. Apalagi di pulsar 200 NS dia yang sudah menggunakan 3 busi, pasti membuat kalian bingung. Langsung masuk aja untuk ciri-ciri coil pada pulsar 200 NS yang error. Ya jelas apabila busi utama atau busi pertama yang error atau coil pertama yang error itu tidak menimbulkan masalah ya. Ingat, coil pertama error tidak menimbulkan masalah ketika mesin dingin. Tapi ketika kita sudah panas ya, mesin sudah panas dan kita jalan pelan-pelan atau kita hidupkan motor pada posisi mesin panas, itu susah dihidupkan. Itu pertanda coil utama yang sudah error. Karena gini, untuk coil yang error, coil CDI pulsar apabila sudah mengalami error,
biasanya bakal susah hidup ketika mesin sudah panas atau berebet atau tenaga tertahan ketika mesin sudah panas. Sementara untuk mesin dingin dia biasanya mudah ya. Ini untuk yang pulsar 200 ns ya, atau untuk motor DC. Untuk motor DC kebanyakan CDI error itu coil error, pulsar error, menimbulkan gejalanya ketika motor sudah panas atau sedang kita pakai, kita geber kok agak loyo ya. Nah, tapi kalau memang yang bermasalah adalah busi pertama dan busi kedua atau busi kiri dan busi kanannya, maka untuk tarikan dia tidak ngaruh. Jadi untuk di atasnya dia tetap plong karena memang busi ketiganya masih normal. Tapi ketika motor dipakai pelan ya, yang hanya mengandalkan busi satu dan busi kedua atau kiri kanannya, maka dia akan terasa berebet, tenaga tertahan, terus tiba-tiba hilang tenaga, dan kemudian kalau kita starter ke dalam keadaan mesin panas dia susah hidup. Dan kemudian untuk busi atau coil yang ketiga apabila dia error, jelas ya kebalikannya dari yang tadi. Untuk tarikan atasnya otomatis si pulsar 200 ns ini atau pulsar-pulsar yang lain ketika pengapian keduanya error ya, otomatis tenaga ketahan ya, berebet, kadang tiba-tiba ada suara meledak-meledak ya, seperti karbu yang enggak settingannya. Oke, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan paham. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Bang, kalau tutup kop yang atas ada packing atau langsung dilem? Ini di video perakitan mesin pulsar 180, 200 dan 220. Nah, ini untuk pulsar tipe ini, untuk bagian head ya, besi head yang paling atas, nah, itu yang ada dudukan mounting ke rangka paling atas pokoknya ya, itu tidak menggunakan packing sama sekali, itu hanya mengandalkan lem. Nah, ketika si permukaan tutup headnya itu sudah nggak rata, kalian wajib menggunakan lem karena bisa mengakibatkan atau menimbulkan bocor ketika mesin panas. Kalian harus menggunakan lem. Tapi ketika kita sudah menggunakan lem dan masih terjadi rembes, disitulah kalian wajib membuat atau menggunakan packing. Nggak ada yang jual karena memang dari sananya memang nggak ada packingnya, jadi kita harus bikin sendiri dari kertas karton atau kertas apapun ya, yang penting tahan oleh minyak, atau kertas nasi juga boleh. Jadi seperti itu ya. Lanjut, Bang, kalau sel kaliper rem cakram depan pulsar 180 pakai apa ya yang cocok satu set? Kalau untuk selnya ya, saya belum pernah ganti ya, belum pernah ganti, apalagi pakai substitusi. Biasanya kalau untuk di bagian rem saya sangat jarang menggunakan part-part substitusi ya, karena ya bahaya aja. Jadi saya biasanya ganti satu set sama kalipernya. Bisa kalian ganti menggunakan motor-motor yang lain, yang penting spesifikasinya 2 piston ya, 2 piston kalipernya 2 piston, tinggal custom bagian dudukan atau bracketnya. Masukkan lagi kalau misalkan pulsar sering jalan pas hujan nggak mau nyala, habis dimandiin, itu biasanya input ke coil ada kebocoran. Bener ya, input coil yang kemarin kan sudah saya jelasin ya, input coil colokan yang masuk ke coil atau yang outputnya CDI itu harus kenceng ya, jangan sampai dia longgar. Jadi dia itu kan sebenarnya ada tutup karetnya ya, ada tutup karetnya. Nah, itu apabila sudah hilang bisa kalian tutup menggunakan solasi, solatip, atau menggunakan plastik, kalian gulung-gulung dan kalian bakar bisa. Oke, terima kasih Mas Bang Usman ya, terima kasih sudah menambahkan. Mohon dibalas ya Bang, persamaan gear pompa oli pulsar 200 DTSI apa ya? Untuk gear pompa oli kita belum pernah ganti ya, karena ini kan hal yang vital gitu. Jadi pompa oli ini enggak serta-merta kita bisa pasang yang bentuknya sama ya, enggak, karena pompa oli ini dia punya spesifikasi ya, jadi tingkat semburannya itu sudah beda. Makanya apabila kalian perhatikan untuk motor pulsar 180 yang memasang oil cooler ya, memasang oil cooler punya pulsar 220 dan punya pulsar 200,
itu biasanya mesin cepat panas, padahal dia sudah menggunakan oil cooler. Yang pertama mesin cepat panas, dan kedua si oli cepet banget nyusut. Nah itu kenapa? Itu karena pompa olinya memang didesain bukan untuk menyemburkan oli naik ke oil cooler. Memang sekilas sama untuk bagian pompa oli 180, 200, dan 220 itu memang sekilas sama, tapi sebenarnya untuk spesifikasinya sebenarnya beda. Ya untuk data pastinya saya juga nggak tahu ya, cuman beberapa kali saya bikin oil cooler di 180 dan penyakitnya seperti itu. Dan setelah kita ganti menggunakan pompa olinya 220, ya aman. Padahal bentuknya sama, ininya juga, spesifikasinya juga sebenarnya sama. Cuman nggak tahu kenapa seperti itu. Nah jadi untuk pompa oli lebih baik jangan pakai yang substitusi, atau mending pakai yang KW, nggak masalah, yang penting emang dikhususkan buat pulsar lah ya. Seperti itulah. Salam satu aspal, Kalbar hadir. Jadi Kalimantan Barat ya. Nah ini saya di Kalimantan Tengah nih, main-main aja ke sini. Kalbar Kalimantan Tengah seharian lah ya, naik motor mungkin setengah hari lebih. Main-main lah ke sini. Spare partnya susah, online banyak ya, online banyak. Emang di Kalimantan susah, jangan spare partnya, motornya juga susah. Saya juga belum dapat ini. Oke lanjut. Terima kasih ilmunya Bang. Setelah lihat tutorial sana sini, akhirnya aku menemukanmu. Asik. Dan speedometerku hidup kembali. Mudah-mudahan abang dan keluarga selalu sehat dan diberikan kemudahan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Mudah-mudahan kita semua subscriber Lima Rasya, keluarga subscriber Lima Rasya, dan pokoknya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kenyamanan, kesehatan, keimanan, dan ya pokoknya yang baik-baik untuk kita semua. Karena tanpa adanya penonton, subscriber, ya video ini nggak akan bisa nyampe ke abang ini ya kan. Oke lanjutlah. Assalamualaikum, siapa tahu bisa dijawab Kang, kalau saya mau pakai busi racing lebih enak yang mana? Pernah lihat di YouTube ada yang pakai KTC kiri, Blue Thunder kanan. Terus kalau saya ganti pakai coil RM Jowo atau A100 kanan kiri, efeknya apa? Karena coil P220 saya kayaknya udah kurang sehat. Karena kalau kena air suka bocor. Sebelumnya terima kasih. Untuk coil yang namanya pengapian lebih besar itu lebih bagus, tapi bukan yang over besar. Nah kalau bukan RM Jowo, pengalaman saya karena pakai RM Jowo ini di Pulsi, motor 135 yang saya bore up, enak nggak ada masalah. Cuman mungkin masalah di panas mesin ya, karena kita pakai busi biasa aja dia sudah mengeluarkan 2 kali percikan, apalagi kita menggunakan coil atau busi racing. Nah, itu pengapian lebih besar dan percikan 2 kali, otomatis lebih panas. Udah gitu aja. Untuk tenaga, respon enak, tarikan atasnya serasa plong. Cobain aja RM Jowo atau A100 yang ori ya, tapi harganya juga lumayan. Oke, jadi sekian aja dulu. Ini ada konsumen baru, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita bahas di video selanjutnya aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya Lima Rasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2, dan 3 busi.